Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Iya, Pak. Oke, saya lanjut saja supaya waktu kita bisa efisien. Dalam kontrak kuliah yang akan saya jelaskan ini ada 3 poin ya. Ada 3 poin. Yang pertama aturan kuliah, yang kedua adalah materinya bagaimana, dan yang ketiga adalah penilaian bagaimana. Oke, yang pertama adalah aturan kuliah. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar, karena aturan kuliah sesungguhnya sama saja pada semester-semester yang lalu ya. Hampir sama dengan pada mata kuliah yang lain, aturan mainnya sama saja. Hadir tepat waktu, mahasiswa wajib hadir 80% minimal, menyampaikan izin kalau tidak hadir, bersikap sopan santun, mengerjakan tugas individu, aktif dalam diskusi, dan hal-hal lainnya. Saya kira jelas ya kalau mengenai aturan, karena apalagi mahasiswa yang saya hadapi ini, adik-adik mahasiswa ini kan sudah semester 5. Persoalan aturan perkuliahan itu saya kira sudah sangat jelas. Bagaimana kode etik mahasiswa, misalnya harus berpakaian sopan. Jadi meskipun kita kuliah online, tetap mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang sesuai kode etik ya. Jangan, yang laki-laki ini jangan pakai kaos oblong ya. Berpakaian yang sepantasnya, seperti saya pakai kemeja ya. Demikian juga perempuan, bagi adik-adik mahasiswa yang perempuan ini tetap menggunakan hijab, busana muslimah ya, sesuai kode etik Yayan Parepare. Dan proses kuliah itu juga tetap seperti dalam ruang perkuliahan ya, duduk Anda duduk manis di depan layar HP Anda atau depan laptop. Jangan seperti mahasiswa-mahasiswa yang semester lalu yang saya hadapi, itu banyak mahasiswa yang sambil mengerjakan sambil jalan lah, ada yang sambil naik motor. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Anda duduk tenang seperti saya. Kita saling menghargai lah satu sama lain. Jadi itu aturan kuliahnya. Kemudian saya lanjut materi. Materi yang akan kita lalui ini ada 13 materi. Dan 13 materi itu baik saya sebagai dosen dan mahasiswa juga membuat nantinya makalah ya. 13 materi. Insya Allah nanti saya akan berkoordinasi dengan Ketua Rombel mengenai pembagian kelompok materi ya, kelompok pemakalah. Jadi ada 13 kelompok nanti yang akan presentasi makalah. Di samping presentasi makalah oleh mahasiswa, saya selaku dosen juga tetap menyampaikan materi, karena memang sudah menjadi kewajiban dosen. Di samping menyampaikan materi, juga memandu proses perkuliahan. Nah, satu hal yang perlu dipahami oleh adik-adik mahasiswa bahwa hampir semua perguruan tinggi di Indonesia itu model pembelajarannya memang berpusat kepada mahasiswa. Student center learning. Ya. Student center learning maksudnya bahwa materi pembelajaran itu tidak lagi dominan disampaikan oleh dosen. Ya, tidak mendominasi, tidak monoton satu arah hanya dosen ke mahasiswa, tapi proses pembelajaran di perguruan tinggi itu prosesnya timbal balik ya. Dan mahasiswa diajak untuk belajar mandiri, belajar secara mandiri. Belajar mandiri maksudnya di sini adalah mahasiswa mengkonstruksi juga pengetahuan melalui baik itu makalah, tugas individu, dan lain halnya. Jadi begitu ya modelnya. Tidak lagi menggunakan model klasik, tapi menggunakan metode pembelajaran kontemporer. Mahasiswa dalam hal ini lebih aktif, diajak untuk lebih aktif mengkonstruksi ilmu pengetahuan.
Karena apalagi saat ini kita dihadapi oleh era teknologi, sumber-sumber ilmu pengetahuan itu sudah sangat dekat. Apalagi sudah ada Google ya, internet. Semua ilmu pengetahuan itu sebenarnya sudah ada di internet, tapi tinggal bagaimana kemudian kita sebagai dosen dan mahasiswa memilah-milah. Jadi tidak semua juga materi yang ada di Google itu, di internet itu valid atau sahih atau benar-benar serius, karena ada juga beberapa materi di Google itu yang hasil plagiat mungkin, atau juga mungkin ada yang tidak serius, tidak menunjukkan karya tulis yang sesungguhnya. Saya kira itu ya, mengenai materi saya tidak usah jelas secara detail karena persoalan materi ini sudah hampir sama dengan materi-materi yang sebelumnya. Tapi mungkin ada juga perbedaan dalam beberapa hal ya. Jadi saya ulangi, materi kuliah jurnalistik ini ada 3 sub pembahasan yang akan dibagi dalam 13 kelompok. Insya Allah nanti PowerPoint ini saya share juga di grup WhatsApp ya, supaya bisa dibaca-baca ulang. Kalau ada yang tidak dipahami, dimengerti, harapannya hubungi saya langsung ya, Japri, atau bisa bertanya langsung di grup WhatsApp. Proses kuliah juga hampir sama di semester yang lalu, khususnya yang proses kuliah online. Jadi ada 3 media yang kita gunakan. Yang pertama itu Edlink, yang kedua Zoom, dan yang ketiga adalah WhatsApp. Nah, 3 media ini kita gunakan untuk proses perkuliahan. Edlink itu saya berharap, sangat-sangat berharap semua mahasiswa selalu memantau Edlink ya. Karena di Edlink ini nilai-nilai tugas individu itu sudah insya Allah nanti saya akan share langsung di Edlink. Begitu juga adik-adik mahasiswa menggunakan Edlink untuk mengirim, mengupload tugas individu. Tugas makalah juga demikian ya. Nah, kemudian Zoom. Fungsi dari Zoom yang kita gunakan ini hanya sebatas presentasi. Presentasi oleh kelompok pemakalah dan presentasi juga oleh dosen. Jadi kita bagi waktu nanti di Zoom, presentasi dari saya sendiri maupun dari adik-adik mahasiswa, khususnya kelompok pemakalah. Dan proses diskusi itu kita lanjut di WhatsApp nantinya ya. Jadi begitu. Tidak ada proses diskusi di Zoom. Proses diskusi di WhatsApp melalui voice note, bukan chat, bukan chatting, tapi voice note nanti diskusinya. Saya harap dipahami ya. Nanti bisa ditanyakan ulang bagaimana prosesnya kalau tidak dimengerti. Intinya Zoom dan kita gunakan untuk presentasi dan WhatsApp kita gunakan untuk berdiskusi. Berdiskusi terkait dengan materi kuliah. Proses kuliah secara keseluruhan ada 16 pertemuan ya. Jadi 13 kali itu pertemuan materi, dan yang tiganya itu terbagi dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan pertemuan pertama ini kontrak kuliah. Saya kira jelas ya proses kuliah. Saya percepat saja supaya adik-adik mahasiswa tidak bosan mendengarkan materi. Nah, ini yang paling pokok ini mengenai penilaian. Jadi semoga saja nanti di akhir perkuliahan tidak ada lagi mahasiswa yang komplain, tidak ada yang komplain mengenai nilainya, karena sesungguhnya proses penilaian itu bersumber dari 5 poin. Yang poin pertama itu kehadiran, yang kedua adalah tugas individu, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Jadi kalau ada mahasiswa yang mendapatkan nilai buruk, itu bukan karena dari dosen, tapi dari mahasiswanya sendiri ya. Jangan dipahami bahwa dosen ini kejam atau mungkin balas dendam atau lain halnya.
Tapi sesungguhnya proses penilaian itu gabungan dari 5 penilaian ini. Jadi kalau adik-adik mahasiswa menginginkan nilai yang sempurna, nilai yang bagus, harus melalui 5 proses ini ya. Kehadirannya harus terpenuhi 25%, tugas individu 10%, tugas kelompok 15%, UTS-nya harus 20%, dan UAS-nya harus 30%. Jadi harapannya seperti itu ya. Dan saya mendoakan semoga semua mahasiswa yang saya ajar di mata kuliah ini bisa mendapatkan nilai A. Ya. Amin, amin. Amin. Mudah-mudahan ya. Dan satu hal lagi sebelum saya menutup pertemuan kita, saya ingin menegaskan bahwa secara pribadi mungkin agak berbeda dengan dosen lain. Saya tidak memberikan kebijakan kepada mahasiswa untuk perbaikan nilai setelah UAS ya. Tidak ada perbaikan nilai di akhir perkuliahan. Nah, itu memang saya menerapkan aturan ini di semua mata kuliah deh. Jadi tolong dipahami, tidak ada perbaikan setelah UAS. Tapi perbaikan nilai itu selama proses perkuliahan berlangsung. Contoh misalnya, ada mahasiswa yang tidak mengirim tugas individu hari ini misalnya, boleh kirim besok harinya supaya ada penilaian bagi mahasiswa yang mungkin tidak sempat mengirim tugas hari ini misalnya ya, karena sakit mungkin atau apa dan lain halnya, atau mungkin ada kegiatan yang mendesak, atau mungkin saja di kemudian hari ada adik-adik mahasiswa yang tidak ikut ujian tengah semester, itu boleh ujian susulan. Tapi ujian susulannya bukan setelah UAS, tapi 2-3 hari setelah UTS lah ujian susulannya. Begitu juga UAS-nya. Kalau ada yang tidak sempat UAS, boleh ujian susulan, tapi tidak terlalu lama setelah berlangsungnya UAS. Paham ya? Jadi saya ulangi kembali, perbaikan nilai itu berlangsung selama proses perkuliahan masih berjalan, bukan di akhir bukan setelah UAS ya. Jadi begitu sistemnya. Tolong dipahami semua supaya nanti kita tidak ada yang saling tidak ada yang merasa dirugikan ya, karena pengalaman kemarin banyak mahasiswa yang komplain, yang protes setelah UAS, loh kok nilai saya jelek Pak, padahal tidak sadar diri bahwa tugas individunya mungkin tidak sempurna atau tidak aktif diskusi mungkin, atau tugas kelompoknya tidak dikerjakan. Nah, ini juga tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu jangan kemudian satu orang saja yang aktif dalam kelompoknya ya. Misalnya berbagi tugas ya. Ada yang mengerjakan makalah, ada yang presentasi, dan ada yang menjawab diskusi ya. Jadi berbagi tugas atau bisa dikerja secara bersamaan. Jangan kemudian dalam satu kelompok itu hanya satu orang yang aktif. Karena saya akan memberikan juga penilaian pada kelompok, apakah kelompok tersebut kompak atau hanya satu orang yang aktif. Saya kira jelas ya. Saya sebelum menutup Zoom, saya persilahkan kepada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya. Saya Pak. Ya silakan deh, langsung saja. Ya baik. Yang pertama itu Pak, masalah tugas kelompoknya nanti, apakah sama dengan sebelum-sebelumnya itu, di mana kita presentasi begitu Pak? Kemudian yang kedua itu Pak, masalah nilainya tadi. Kenapa banyak mahasiswa yang komplainnya pada saat setelah UAS, karena biasanya itu nilainya baru terlihat setelah UAS. Jadi bagaimana nanti ke depannya ini Pak? Apakah tugas yang diberikan karena pengalaman sebelumnya itu Pak, banyak yang dosen-dosen yang kasih tugas, kemudian setelah kami mengerjakan cuma dikerjakan saja, tidak ada penilaian yang dikasihkan. Jadi kita tidak tahu bagian mana yang salah, apa yang betul, seperti itu. Jadi bagaimana nanti sistemnya Pak? Terima kasih.
Oke, baik. Saya jawab dulu pertanyaan nomor 1. Tugas kelompok itu sama saja dengan yang adik-adik mahasiswa pernah lalui di semester lalu ya. Membuat makalah, kemudian presentasi di Zoom, kemudian lanjut diskusi di WhatsApp. Jadi begitu ya alurnya ya. Paham ya? Yang pertama itu membuat makalah, yang kedua presentasi di Zoom, dan lanjut diskusi di WhatsApp. Dipahami ya? Ya, ini sih, Pak. Ya. Maaf, saya potong, Pak. Tugasnya nanti ini apakah kami boleh, Pak? Karena ada beberapa itu dosen yang kadang cuma memberikan materi, tapi tidak ada, maksudnya kita yang disuruh untuk cari materinya. Nah, takutnya Pak, jangan sampai materi yang kami cari, yang kami buat itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sama dosen. Jadi, apakah boleh dari kami ini, kalau misalnya setelah membuat makalahnya, kami kumpul sebelum presentasi kepada Bapak, supaya dikoreksi Pak, atau apa yang boleh kami tambahkan, apa yang kami kurangi, misalnya seperti itu. Kalau saya, Dek, sistem saya sepenuhnya percayakan mahasiswa untuk mengerjakan makalah. Saya tidak pernah mengoreksi makalah ya. Yang saya nilai itu tetap ada penilaian makalah, cuman yang lebih dominan penilaian saya ke presentasi dan diskusinya. Karena ada juga beberapa mahasiswa yang mengerjakan makalah tapi tidak lanjut diskusinya. Kalau persoalan makalah saya percayakan sepenuhnya kepada mahasiswa. Intinya makalah itu karya tulis, tidak boleh plagiat. Saya tekankan di awal ya, saya tekankan hari ini bahwa saya mohon kepada mahasiswa jangan ada plagiat dalam pembuatan makalah. Itu saja yang saya tekankan. Jelas deh ya? Iya Pak. Makalahnya itu jadi sistem penulisan karya tulis ilmiah itu minimal 3 buku sumber referensi. Ya, buku, bukan dari sumber online ya. Paham maksud saya deh? Paham, Pak. Ya, minimal 3 buku. Kalau sumber online itu wajib bukan blog ya tapi jurnal. Selebihnya jurnal. Jadi 3 buku, selebihnya jurnal. Ya, mengapa saya tekankan buku? Supaya perpustakaan itu bisa berfungsi. Silahkan adik-adik mahasiswa berkunjung ke perpustakaan mencari referensi. Karena di sana ada hak Anda. Perpustakaan itu milik mahasiswa. Buku-buku yang ada di situ mahasiswa yang beli sebenarnya, bukan kampus. Uang SPP Anda itu larinya ke perpus sebenarnya sebagian ya. Jadi silahkan manfaatkan perpustakaan Yayan Parepare, silahkan cari referensi di sana. Tapi jika tidak memungkinkan ke perpus, alternatif terakhirnya adalah jurnal. Wajib jurnal ya, cantumkan di daftar pustaka Anda sumber referensinya dari mana, jurnal apa itu. Ya, paham deh ya kalau urusan makalah ya. Paham Pak, paham. Ya, Makasih Pak. kira cukup jelas. Kalau tidak jelas boleh kita lanjut nanti di WhatsApp karena waktu kita terbatas di Zoom. Saya langsung jawab di pertanyaan nomor 2 ya. Siapa tadi yang bertanya? Saya lupa namanya. Juira Pak, saya Pak. Oke, baik. Pertanyaan nomor 2 itu nilai tugas individu insya Allah terlihat langsung di Edling. Ya. Jadi resume, tugas individu resume itu dikerjakan di awal, bukan di akhir deh ya. Begitu maksud saya. Sudah paham ya? Mungkin berbeda dengan tugas individu di mata kuliah lain. Kalau saya itu wajib tugas resumenya di awal sebelum kelompok presentasi makalahnya. Tugas individu ringkasan materi itu dikumpul sebelum proses kuliah dimulai. Jadi jauh-jauh hari mahasiswa mengerjakan tugas individu. Khusus kelompok yang mengerjakan makalah tidak lagi membuat tugas individu pada hari itu. Begitu ya? Paham deh? Paham semua? Iya, Pak. Jadi Iya, tugas Pak. itu dikerjakan di awal. Jadi pada hari itu misalnya mahasiswa sudah mengumpul di Edling,
hari itu juga setelah kuliah saya berikan nilai, jadi adik-adik mahasiswa bisa lihat nilainya, nilai tugas individunya di Edling. Begitu juga tugas makalahnya sudah terlihat di Edling. Jadi intinya mahasiswa wajib sebenarnya harus, bukan wajib ya, harus memantau Edling untuk mengecek nilainya setiap pertemuan supaya tidak ada komplain di kemudian hari. Kalau kehadiran kan Anda bisa nilai sendiri, tidak usah atau bisa cek langsung di si akad ya mengenai saya alfa ke hari ini atau tidak, supaya ketahuan berapa kali alfa, berapa kali hadir. Yang perlu adik-adik mahasiswa pantau itu nilainya adalah tugas individu dan tugas kelompok ya. Demikian juga ujian tengah semester. Setelah misalnya hari ini setelah berakhir ujian tengah semester, pada hari itu juga insya Allah saya akan nilai. Dan saya upload nilainya di Edling. Jadi intinya sistem penilaian itu bisa dicek di Edling sebenarnya supaya adik-adik mahasiswa tidak ada lagi yang komplain setelah UAS di akhir perkuliahan ya. Begitu deh ya, sudah paham ya? Mana yang tadi yang bertanya? Saya, Pak. Juwira. Sorry. Juwira ya. Iya, Pak. Nah, satu lagi. Ada lagi yang bertanya ya. Saya kasih kesempatan satu orang lagi karena waktu hampir berakhir. Sorry, saya lupa ya. Bagaimana sistem pemilihan ketua rombel? Karena belum ada ketua rombel di sini. Siapa yang bersedia, yang siap? Atau ditunjuk langsung saja? Saya tunjuk langsung saja atau bagaimana? Mau musyawarah dulu ya antar mahasiswa ya? Atau bagaimana? Karena di kelas lain itu saya tunjuk langsung. Pak, bisa bertanya Pak? Ya, silakan bertanya deh. Ini kan ada yang tugas makalah. Kalau misalkan pada saat dirinya persentase Pak, pada saat itu hari baru tidak bisa, apakah tidak bisa diulang pada saat akhir pertemuan lagi Pak? Tidak bisa minta ulang Pak? Misalnya hari itu berhalangan, maka kelompok tersebut itu harus mencari kelompok lain yang siap mengisi hari itu. Bertukaran maksudnya, bertukaran waktu deh. Harus negosiasi dengan kelompok lain. Paham maksud saya? Iya Pak, jadi sebelum masuk mata kuliah ini Pak, harus selesai negosiasinya supaya tidak mengambil waktu Pak. Iya betul. Misalnya Anda berhalangan hari ini, harus cari kelompok lain yang siap bertukaran waktu. Itu solusinya ya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Sekali lagi saya ulangi, persoalan makalah ini saya tidak terlalu bukan berarti saya tidak menilai makalahnya. Saya tetap menghargai, mengapresiasi makalah, tetap ada penilaian, tapi saya lebih dominan, lebih berfokus kepada proses diskusi dari kelompok yang bersangkutan. Dan presentasinya bagaimana. Kalau presentasinya bagus dan diskusinya lancar, insya Allah saya akan berikan nilai yang terbaik juga ya. Kalau persoalan makalah tetap ada penilaian, saya hanya mempercayakan kepada mahasiswa, jangan ada yang plagiat, karena itu hukumnya haram. Kalau dalam dunia akademis itu, plagiat itu adalah haram. Ya, tidak boleh sama sekali. Anda sama saja mencuri karya tulis orang lain kalau Anda plagiat dari internet ya. Harap makalahnya dibuat dengan serius, karena ini proses pembelajaran juga. Anda membuat makalah itu sama saja Anda membuat skripsi sebenarnya. Jadi sudah ada latihan-latihan sebelum Anda betul-betul nantinya membuat skripsi. Karena dasar-dasar penulisan karya tulis ilmiah yang itu ada di makalah sebenarnya. Jadi kalau Anda serius membuat makalah, otomatis nanti membuat skripsi itu gampang deh, insya Allah. Nah, kemudian tugas individu juga jangan contek makalah dari kelompok yang hari itu ya.
tugas individu itu betul-betul dikerjakan secara mandiri. Anda cari sendiri ringkasan materi dari buku, dari jurnal. Dan tugas individunya, resumenya itu tidak usah terlalu panjang. Cukup maksimal 3 paragraf lah. Yang penting 3 paragraf itu mencakup, sudah menyimpulkan materi yang akan kita pelajari. Paham ya tugas individunya ya? Jangan ada yang mencontek makalah dari kelompok pada hari itu ya. Jelas ya, Dek ya? Kalau teknis-teknis penulisannya sebenarnya nanti sudah ada ya. Nah, insya Allah nanti saya kirim rancangan pembelajaran semester di grup WhatsApp. Silahkan dibaca di RPS itu, di dalamnya ada petunjuk cara menulis tugas individu, cara menulis makalah, teknis ya. Misalnya berapa ukuran kertasnya, berapa apa sub-subbabnya dan sebagainya. Ada lagi yang bertanya? Bagaimana dengan ketua rombel? Saya tunjuk saja langsung atau bagaimana? Bagaimana baiknya? Iya, Pak. Jadi harus diperhatikan nama sama ninja kayak Anugrah ini. Siapa yang sudah berpengalaman di sini jadi ketua rombel? Tolong menyahut. Saya ingin yang berpengalaman ya. Kalau memang saya tunjuk langsung. Kalau Juira sudah pernah ya? Juira mau Pak. Juira Pernah. saja ya. Saya pikir ini Juira sangat oral juga orangnya ini. Jadi sepakat ya Juira saja supaya kita tidak berlama-lama. Iya, Pak. Ya? Oke, baik. Saya sebelum satu lagi poin yang ingin saya sampaikan, tugas dari ketua rombel itu ketika Zoom dimulai itu 15 menit setelah berjalannya Zoom itu screenshot kehadiran mahasiswa, itu tugasnya yang pertama ya. Yang paling pokok itu tugasnya screenshot kehadiran mahasiswa. Jadi batas keterlambatan mahasiswa itu 15 menit sejak proses Zoom dimulai. Paham enggak ya Juira ya? Iya, Pak. Iya. Dan hasil screenshotnya itu diarsipkan supaya nanti di kemudian hari mahasiswa ada yang komplain mengenai kehadirannya, boleh cek di ketua rombel kehadirannya melalui screenshot. Jadi saya andalkan screenshot di sini kehadirannya. Dari situ pula, dari screenshot itu pula saya input langsung di Sispo kehadirannya. Jadi 2 kali proses ya. Ketua rombel screenshot dan tugas saya menginput langsung di Sispo kehadirannya. Jadi nanti sewaktu-waktu mahasiswa ada yang komplain bisa dicek langsung di ketua rombel kehadirannya. Jelas ya Dek ya mengenai kehadirannya? Iya, Pak. Jelas. Baik, saya kira tidak ada lagi. Kalaupun ada yang ingin bertanya, saya 24 jam terbuka karena saya sering begadang, biar tengah malam silakan adik-adik mahasiswa bertanya. Saya tidak mungkin berbeda dengan dosen lain, kalau dihubungi malam itu mungkin ada yang marah. Kalau saya tidak, silakan hubungi saya biar malam. Meskipun itu jam 12. Karena saya sering begadangnya, banyak tugas-tugas yang harus saya kerjakan di tengah malam. Saya kira itu saja untuk hari ini penyampaian saya. Apa lagi ya? Tunggu dulu, saya mungkin ada ketinggalan. Saya sebenarnya ingin sekali kenal mahasiswa satu persatu ya, tapi kita dibatasi waktu di Zoom hanya 40 menit dan itu tidak memungkinkan. Di sini ada yang dari selain Parepare ya? Pinrang, Pak. Oh, Pinrang ya, yang paling jauh Pinrang ya, tidak ada lagi dari luar negeri. Atau mungkin ada dari yang sekampung dengan saya. Saya kelahiran Takalar. Tidak ada ya? Tidak ada dari wilayah selatan, misalnya dari Goa, Jeneponto. Enggak ada, Kak. Enggak ada.
Di sini pribumi semua, dekat-dekat. Pindrang mungkin ya, ada Sidrap mungkin juga. Saya mohon maaf karena tidak sempat mengenal adik-adik mahasiswa satu persatu. Mudah-mudahan mungkin di lain waktu kita bisa